acara pagi ini khusus Pak, karena Pak sopir itu kan terus terang banyak kegiatannya, baik Jawa Timur dan Bali. Jumat kemarin saya sempat diskusi, Pak sopir minta tolong bisa nggak ngisi di acara Lintingkung. Beliau bersedia. Saya terima kasih Pak sopir dan kedua Pak Firman. Pak Firman itu penggantinya Pak Dik Pak. Jadi Pak Didik sekarang promosi jadi manajer Yan HC di NTB dan NTT. Alhamdulillah. Nanti Pak sopir akan menjelaskan lebih lanjut ya apa yang terjadi terkait dengan kesehatan. Jadi menurut saya hal yang susah sulit, hal yang gampang, kenapa kita mempersulit gitu ya. Jadi kalau saya berada di grup WA kan sampai orang yang mau bunuh diri, yang mati, yang lain, saya pengen ngapain mempersulit ya, mempersulit. Jadi akhirnya kalau seperti itu ada orang yang empati, ada orang membiarkan. Apalagi Pak sopir Jumat kemarin cerita sama saya, modus teman-teman yang sekarang menggunakan APL yang tidak benar, satu KTP-nya itu diblur Pak, fotonya KTP diblur ya, sehingga memudahkan orang kalau ke rumah sakit membohongi seperti itu ya. Yang kedua masuk di rumah sakit dirinya sendiri, tapi begitu proses itu berhasil, selanjutnya orang lain. Dan ini terus terang aja info yang sangat berharga. Marilah kita jaga marwah IKPLN ini jangan dirusak oleh 1-2 orang, hanya kita kena imbasnya. Saya kira itu pesan saya. Tentunya pengurus cabang bisa mencegah itu semuanya. Terima kasih Pak sopir, Pak Firman. Monggo Pak sopir kalau dilanjut lebih lanjut. Oh ya, tadi Pak sopir japri ke saya karena hari puasa ini sampai jam 8, semula setengah 8, akhirnya Pak sopir meluangkan waktu sampai jam 8 pagi. Ya. Monggo kita manfaatkan peluang dengan Pak sopir. Monggo Pak sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yananto, Bapak Ibu semua pengurus IKPLN. Di antara pengurus-pengurus IKPLN yang ikut hari ini malah ada yang pernah sama tim saya ini sahabat karib saya Pak Yananto, Pak Dani Wijaya ini yang selalu menemani saya wirawiri nih Pak Yananto ketika di SBB ini. Mungkin saya agak susah kalau nyebutin satu-satu ini. Khususnya yang di Banyuwangi nggih Pak Iwan nggih, untuk yang di Genteng rumah sakitnya kayaknya masih slow respon nggih, sabar nggih. Nggih, itu aja. Bapak Ibu, biar menyingkat waktu kami akan melakukan presentasi, tapi sebelumnya kami memperkenalkan dulu Firman ya selaku penggantinya Mas Didik. Monggo Firman perkenalan dulu ke seluruh pengurus IKPLN di Jawa Timur ini, monggo. Terima kasih Pak sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Diananto beserta seluruh pengurus serta anggota IKPLN Jawa Timur. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Firman Ardiansyah. Sebelumnya saya bertugas di Kalimantan Bapak Ibu, jadi hampir 13 tahun di beberapa penugasan di unit-unit di Kalimantan, dan per 1 April ini mendapatkan amanah baru untuk bergabung di tim Pak sopir untuk menggantikan Pak Dik. Salam kenal Bapak Ibu. Oke. Demikian mungkin Pak sopir, saya kembalikan ke Pak sopir. Makasih. Makasih Firman ya. Firman ini penggantinya Mas Didik, tetapi pada prinsipnya ya nasi itu semua bisa melayani di mana aja bahasanya gitu Bapak Ibu nih. Kami untuk nanti kita akan lebih banyak juga tanya jawab Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Udah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Ya Pak. Sudah Pak. Acara ini kami kasih judul Bincang Santai Nasi bersama IKPLN UID Jawa Timur. Memang acaranya kita bikin santai aja Bapak Ibu. Walaupun isinya itu ada yang santai, ada yang tidak juga nih Bapak Ibu. Ini beberapa yang akan dilakukan
untuk optimalisasi anggaran kesehatan Bapak Ibu. Yang poin 1 ini mengembangkan sistem anti fraud ya Bu, Bapak Ibu, untuk mencegah, menanggulangi terjadinya transaksi yang tidak normal dan overutilisasi. Yang overutilisasi itu misalnya begini Bapak Ibu ya. Sungguhnya Bapak Ibu itu ada pasien ya, sakitnya itu sakit flu, tapi obatnya dikasih macam-macamnya sampai wesa top markotop obatnya, padahal itu tidak dibutuhkan pasien ya. Ini nanti yang normal ini kami hubungannya dengan rumah sakit Bapak Ibu. Kami kemarin Bapak Ibu, kemarin itu kami juga mengundang seluruh vaskes se-Jawa Timur dan Bali. Presentasinya tidak beda dengan ini. Terus menginisiasi implementasi program pengelolaan penyakit kronis. Ini kami kembangkan on progress bersama dengan APLN Bapak Ibu ya. Khusus kesehatan pegawai melalui skema cost sharing dengan manfaat keanggotaan BPJS Kesehatan. Jadi kami hari ini yang pegawai Bapak Ibu, kami melakukan split billing. Misalkan gini Pak sopir ini kan punya BPJS. Ketika rawat inap, nanti itu keluarnya itu ya dilayani dengan PLN. Dengan PLN dilayani dengan aturan PLN semua. Tidak dilayani dengan tidak menggunakan BPJS, tapi dilayani dengan versi PLN. Begitu Pak sopir keluar, nah nanti rumah sakit tagihannya keluar 100 juta. Nah, dari 100 juta itu rumah sakit akan mereview mana yang bisa ditagihkan BPJS. Oh, ternyata 10 juta. Jadi PLN rumah sakit akan menagih ke kita itu 90 juta, yang 10 juta ditagihkan ke BPJS. Ini sudah dilaksanakan. Tetapi Pak Denanto kami laporkan juga, ada juga beberapa pensiunan ternyata punya BPJS. Punya BPJS itu dilakukan split billing juga. Kemarin itu ada salah satu pasien gitu ya, biayanya itu BOP namanya biayanya 150 juta. Alhamdulillah karena pensiunan itu punya BPJS kesehatan, split billingnya 60 juta. Ini akhirnya bisa menghemat ya 60 juta. Tapi pelayanannya tetap sebagai standar PLN. Tapi kalau Bapak Ibu pensiunan nanti tidak punya BPJS ya tetap ditagih ke PLN semua, kecuali ada ekses ke pegawai. Kemudian peningkatan program preventif dan promotif ini untuk hidup sehat. Ini bonus program yang 4 yang di pegawai ya. Nah, yang kelima ini adalah usulan perubahan tata kelola perobatan pensiunan, di mana peserta diwajibkan memilih satu vaskes tingkat pertama dan hanya bisa berobat jalan melalui vaskes tingkat pertama tersebut. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti periksa di luar Jawa Timur ya, di luar Jawa Timur, jangan kaget Bapak Ibu. Kalau di luar Jawa Timur, Bapak Ibu tidak bisa langsung ke rumah sakit. Wajib hukumnya ke klinik atau ke dokter langganan PLN. Di Jawa Timur ini memang vaskes satunya oleh pendahulu saya, oleh Pak Faisal yang terhormat, itu memang dilanggan. Ini hanya di Jawa Timur Bapak Ibu. Makanya pasien-pasien itu bisa langsung ke rumah sakit untuk rawat jalannya tanpa melalui dokter atau klinik. Tapi nanti akan kedepannya akan sebelahan, memang di Jawa Timur akan menuju ke sana Bapak Ibu, tapi tidak akan frontal Bapak Ibu, karena ada beberapa di daerah memang belum ada dokter langganannya dan kliniknya, gitu. Tetapi kami sudah akan mulai mencoba, salah satunya kami kemarin bicara sama Pak Faisal, izin Pak, kami sebutkan aja namanya Ibu Pancarini, kayaknya ini dari tim saya ketika saya di SBU, itu sudah saya titipkan Pak Faisal. Pak Faisal, Bu Pancarini ini hanya periksa bisa di kliniknya Pak Faisal, saya bilang gitu ya. Kecuali rawat inap sesuai rumah sakitnya. Selain itu tidak boleh, saya bilang gitu. Kami akan mencoba kondisi seperti ini. Kemudian ini bagaimana gambaran kesehatan pensiun per penyakit ya. Ternyata paling tinggi itu mulai tahun 2022 itu paling tinggi itu di hipertensi, yang kedua itu diabetes Bapak Ibu, diabetes ini. Jadi dua ini paling tinggi, tapi Bapak Ibu nggak usah kaget ya. Pegawai juga sama, nomor 1 sama nomor 2-nya pegawai juga sama, hipertensi sama insulin ya, pakai diabetes. Ini tidak usah kaget Bapak Ibu. Memang ini, tetapi saya yakin dengan ada kegiatan-kegiatan seperti Lintingkung ini, insya Allah kalau semua anggota nanti bisa bersama-sama bisa ngikuti walaupun tidak ada tiap minggu, insya Allah saya kira ini bisa bagus. Dan yang terakhir,
obat 1 nomor 2 ini jika memang benar-benar diminum Bapak Ibu, insya Allah minum secara tertib, bisa dikendalikan bahkan berangsur normal. Kami akan cerita bukan orang lain Bapak Ibu. Istri saya itu diabetesnya ketika ketemu pertama itu nggak tinggi banget sih, sekitar 500 sama 600 diabetes pertama itu. Kemudian istri saya itu kemudian dikasih minum obat secara rutin ya, rutin dan minumnya itu tepat waktu. Minumnya tepat waktu sampai-sampai istri saya itu ada alarmnya di HP-nya. Bunyi jam sekian harus minum obat ini, jam sekian minum obat, ya tertib gitu ya, tetap minum obat. Alhamdulillah, wasyukurillah sekarang itu kemarin dicek itu sudah 150. Artinya sesungguhnya kalau penyakit diabetes ini kalau memang yang paling ditakutkan dari sumber segala penyakit itu bisa turun ketika memang benar-benar obatnya diminum dengan tertib Bapak Ibu ya. Kalau hipertensi ini memang juga harus diminum obatnya dengan tertib. Terakhir tentunya adalah dominan pikiran Bapak Ibu. Dominan pikiran kita memang benar harus, kalau Pak Diana menyatakan harus bahagia gitu loh Pak. Kemudian, nah Bapak Ibu, rumah sakit sudah mulai berinovasi ya Bapak Ibu. Jadi ketika rawat jalan, khususnya rawat jalan Bapak Ibu, kami disampaikan ke seluruh anggota, rumah sakit insya Allah mulai hari ini ketika Pak sopir rawat jalan, itu akan diambil pengambilan fingerprint pasien. Kita melakukan pendaftaran. Ketika sudah ada rumah sakit yang melakukan seperti ini, jika pasien tidak mau melakukan fingerprint, saya sampaikan ke rumah sakit, tak suruh balik, suruh pulang aja, saya bilang gitu. Jika pasiennya marah, suruh telepon saya, karena saya yang menyetujui kegiatan ini. Poin 1 ini dilakukan setiap pasien daftar rawat jalan dan rawat inap. Rawat inapnya mungkin ini masih belum bisa dilakukan, mereka baru melaksanakan rawat jalan. Karena rawat inap sampai hari ini nyaris, alhamdulillah belum ada terjadi berat, tapi kalau rawat jalan memang ini kondisi dari Sabang sampai Merauke. Dilakukan setelah. Nah, jika kemudian ternyata ditemukan berbeda dengan pendaftaran pertama, maka Vaskes akan menolak pasien penjaminan para pasien. Misalnya gini, maksudnya gini, Bapak Ibu, Pak sopir ya, ketika daftar hari ini, nanti ini misalnya Pak sopir rawat jalan, pakai fingerprint, dah selesai. Pak sopir jalan sampai selesai. Bulan kebetulan kemudian berikutnya ada orang bawa kartu PLN sehat sama KTP-nya Pak sopir, ternyata sidik jarinya kok beda. Itu akan langsung ditolak. Nanti pasien akan langsung diarahkan ke kami untuk komunikasi. Jika Bapak Ibu, jika pasien yang pertama itu ternyata itu adalah oknum yang menggunakan, maka pasien asli akan saya wajibkan mengembalikan biayanya. Sebelum biayanya belum dikembalikan, rawat jalannya akan kami reject sepanjang masa. Ini sudah kami menggunakan terapi ini harus kami lakukan. Kami akan reject sepanjang masa, kecuali dia kondisi darurat. Artinya darurat itu adalah membutuhkan rawat inap, tapi rawat jalannya akan kami tutup. Oh Ibu, memang ini saya yakin yang oknum kayak gini ini yang hanya terimbas akan oknum. Tapi Bapak Ibu semua insya Allah yang tidak seperti terlibat seperti ini, saya yakin tidak akan mempunyai ketakutan dan apa. Ini salah satu cara kami akan melakukan ini. Karena Bapak Ibu, kami juga mempunyai tugas berat karena angka 1,43T itu secara tidak sengaja terbawa ke Kementerian BUMN. Kemudian, nah, kami ke depannya akan berkomunikasi dengan beberapa Vaskes Bapak Ibu ya. Untuk di teknologi aplikasinya dia tuh mengusulkan untuk ambil foto pertama. Nah, foto pertama Pak sopir kita periksa gitu, pendaftaran pertama di foto, crack gitu ya di foto. Nah, ketika Pak sopir datang kelanjutannya sudah kelihatan wajahnya Pak sopir, kalau sudah beda ya sudah selesai, langsung putar balik. Memang ini tidak mudah yang usul DNAC nanti ini kami akan bicara
kami akan coba ke rumah sakit besar dulu, ke Mitra Keluarga, terus ke Siloam, Wisata Utama, itu pusat-pusat pasien akan saya minta seperti ini, walaupun saya tidak berharap tahun ini, paling enggak tahun bisa mereka mengimplementasikan seperti ini akan menjadi lebih baik. Ini benar-benar akan up to date Bapak Ibu. Itu. Terus ini Bapak Ibu semua ya, bagaimana dengan pembelian resep? Pembelian resep saya lihat di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur Bapak Ibu, kami bandingkan dengan di Jawa Tengah, di Jakarta sama di Jawa Barat. Di Jawa Timur itu pembelian resepnya itu top markotop Bapak Ibu. Seharusnya itu penyakit akut itu penulisan resepnya itu maksimal 4, maksimal 5 hari. Tetapi kami masih sering menemukan Pak sopir sakit flu, obatnya itu 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan. Memang pemberian obat yang lebih ini ada dua. Satu memang dokternya itu memang ada yang memang sengaja meresepkan 1 bulan, ada yang permintaan pasien 1 bulan. Ini terjadi di mana? Di semua pasien PLN, baik pegawai sama pensiunan Bapak Ibu. Terus yang kronis itu sebenarnya peresepan itu maksimal 6, maksimal 30 hari. Tapi kami pernah menemukan ada yang masih resep itu, dokter itu meresepkan sampai 14 jenis obat. Kami juga bingung dan kami marah ke itunya apa? Ke rumah sakitnya. Akhirnya pihak rumah sakitnya juga mohon maaf karena apa? Kan yang biasa komunikasi dengan kami itu kan bukan sembarang, bukan dokter yang meriksa, tapi PIC-nya kan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dalam hal rawat tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan obat yang sampai 1 juta atau obat yang sampai 800.000 ini memang sudah biasa. Teman-teman rumah sakit itu akan mengajukan KPLN, tapi kalau kondisi darurat, rumah sakit akan telepon kami. Dan kondisi-kondisi seperti ini, untuk ini yang kondisi apalagi yang rawat inap Bapak Ibu, kami hampir 100% men-ACC Bapak Ibu. Tapi catatan di belakangnya, apakah obat itu sesuai dengan diagnosanya? Nah, karena kadang-kadang beberapa dokter itu biar ini mendukung pasien cepat sembuh, cepat apa, di luar diagnosanya dikasihlah obat. Begitu pulang, obatnya di-reject, pasien bayar sendiri. Nah, setelah bayar sendiri, rame telepon ke kami, kenapa gitu. Tapi poin A sama B ini kan bisa cek bintang, Mbak. Ini bukan harga mati sesungguhnya. Pemberian obat melebihi ketentuan tersebut di atas itu bisa diberikan dengan didukung diagnosa yang mengharuskan pasien menerima obat di luar ketentuan di atas. Bisa. Pasien rawat jalan rutin ke Vaskes untuk dilakukan pemeriksaan laborat minimal 3 bulan sekali. Terus obat maksimal diberikan kebutuhan 30 hari. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu periksa rawat jalan atau pulang rawat inap, kok dikasih resep obat 60 hari, 90 hari. Nanti APLN akan menyetujui cuma 30 hari. Kemarin ada pensiunan dari Trenggalek datang ke kami, dia itu protes karena obatnya yang dari dokter itu 90 hari, di ACC sama APLN 30 hari. Kebetulan obatnya mahal Bapak Ibu. Jadi kalau 60 hari itu obatnya 90 hari obatnya itu hampir 9 jutaan. Jadi yang di ACC cuma 3 juta, 6 jutanya dia beli sendiri. Saya sampaikan kondisi seperti ini nggak bisa. Kemudian pensiunannya datang sama keluarganya minta bantuan ke saya untuk kebijakan. Saya sampaikan saya tidak bisa mengambil kebijakan, Bu, saya bilang gitu. Akhirnya keluarganya bisa menerima aturan seperti itu. Akhirnya dia kalau periksa obatnya jangan minta 30 hari aja, nanti bulan berikutnya kembali ke dokternya. Kebetulan pasien itu kena kanker Bapak Ibu. Kemudian kami lanjutkan. Nah, ini Vaskes tidak boleh melayani ITER resep obat atau kopi resep. Kami sebelum surat ini terbit tahun 2020 kami sudah menyurati seluruh rumah sakit pada waktu itu bahwa ITER obat tidak boleh dilayani karena pada waktu itu kami kerjasama dengan KF25 di Pandigiling itu menemukan pasien
pasien Purnakarya itu habis rawat jalan di Rumah Sakit Siloam. Sama Rumah Sakit Siloam pada waktu dikasih kopi resep. Dari kopi resep itu pulang dari Siloam dia langsung ngambil obat lagi di Kimia Farma. Pada waktu itu diketahuilah teman-teman Kimia Farma ini kok sudah bawa obat di tas kresek, ngambil obat, dilihat obatnya dengan kopi resepnya sama. Teman-teman Kimia Farma akhirnya kami minta Kimia Farma untuk mereject. Dan pasien pada waktu itu marah-marah juga di Kimia Farma. Akhirnya pada waktu itu langsung kami keluarkan tidak boleh melayani AITER, kopi resep. Karena terjadi alasannya pasien pada waktu itu untuk jaga-jaga katanya. Kalau obatnya itu hilang, rusak, apa kayak gitu. Wah, ini menurut saya tidak boleh. Makanya pada tahun 2020 itu Kimia Farma itu hal-hal kayak itu kami hentikan semua. Tagihan Kimia Farma itu 1,7 miliar tiap bulan turun drastis menjadi sekitar 500 juta Bapak Ibu. Artinya ada double utilitas itu hampir dan fraud pada waktu itu tiap bulannya 1,2 M-an Bapak Ibu. Kemudian kami sudah mulai kemarin ini tak sampaikan ke seluruh vaskes rumah sakit yang langganan PLN. Ketika ada pasien rawat inap tanggungan PLN, kondisinya merah-merah itu seperti kondisinya almarhum Pak Urip kemarin itu ketika Pak Urip masuk itu teman-teman rumah sakit sudah komunikasi melaporkan ke kami. Artinya maksimal 2 jam itu gini, pasien masuk dilayani dulu lah, itu dilayani dulu Bapak Ibu sampai kondisi pasien itu mulai benar-benar membaik gitu ya. Bisa tertolong pada tahap pertama. Di situ tuh mungkin vaskes akan melaporkan ke kami sama dokter koordinator. Kenapa untuk melaporkan ke kami ke dokter koordinator? Saya khawatirkan juga pada pada saat itu butuh tindakan-tindakan yang cepat. Nanti kami sama dokter koordinator itu bisa melakukan approval tanpa harus menunggu APLN gitu Bapak Ibu. Bagaimana kalau kondisi urin? Kalau kondisi urin yang kedua ini harusnya mereka 1 kali 24 jam. Kalau kondisi yang kuning ini mungkin seharusnya menurut saya ini tidak perlu rawat inap. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu memang dibutuhkan rawat inap. Karena tindakannya yang harus melakukan rawat inap. Ini memang dia bisa melaporkan 2 kali 24 jam Bapak Ibu. Tapi khusus yang pertama itu sudah laporan. Kemarin juga ada kejadian juga di Rumah Sakit Siloam. Kebetulan pegawai juga Siloam juga melaporkan ke kami gitu. Memang Bapak Ibu laporan-laporan kegini ini kami tidak bisa tidak melaporkan ke IKPLN, ke pejabat-pejabat PLN baik distribusi, transmisi sama UIP karena kami kami akan fokus dulu pasien itu tertolong gitu aja Bapak Ibu. Kemudian kami lanjutkan ini ya. Nanti laporannya apa? Ketika status pasien merah laporannya harian atau kondisi urgent tertentu. Jadi ketika almarhum Pak Urip itu masuk, ada pasien PLN di mana di Siloam pegawai itu Pak Fauzi Abu Rusman itu rumah sakit itu laporan bukan hanya harian, bahkan kayak itu kami juga ditelepon oleh pihak rumah sakit melaporkan langsung itu jam 11 malam gitu. Jadi jam 11 malam rumah sakit melaporkan kami, bukan jam-jam kerja Bapak Ibu. Itu itu sudah lazim kami dilakukan oleh tim YMHC Bapak Ibu. Kalau oranye itu harian saja, kalau kuning itu jika urgen aja Bapak Ibu. Nah, pasien rawat jalan, rawat inap, ini saya minta juga ketika ada pasien rawat jalan, ternyata takdir mengatakan dia harus meninggal di rumah sakit atau rawat inap, saya minta rumah sakit itu melaporkan ke dokter koordinator sama YMHC. Kenapa melaporkan ke kami? Setidak-tidaknya kami mengetahui yang kedua bisa mempercepat proses billing, bisa menyepat proses billing, atau keluarga bisa menjamin gini, pasien itu memang bisa dipulangkan lebih awal tanpa menyelesaikan proses billing, proses biaya-biayanya itu jika memang keluarga itu menurut kami bisa kami percaya pasien pulang udah selesai, pulangkan nanti pasien kalau memang ada ekses itu ada keluarga yang bisa dihubungi dan langsung bisa membayar. Ini ada beberapa pasien yang sudah kami lakukan, kebetulan memang keluarga pasien kami kenal dengan beliau, dengan keluarga pasien, dan kami percaya
eksesnya pasien itu ekses dari kegiatan dari jika ada ekses itu pasien keluarga pasien bisa menyelesaikan itu memang bisa pulang. Tetapi kalau kami tidak mempunyai keyakinan memang kami akan meminta rumah sakit sama APLN itu untuk diselesaikan pada kesempatan pertama karena pasien meninggal gitu Bapak. Terakhir mungkin kalau membutuhkan ambulan, memang beberapa rumah sakit bisa menyediakan ambulan untuk gratis. Karena gini Bapak Ibu, di PKP ambulan itu nggak ada sampai hari PKB apa di peraturan kesehatan. Nah, makanya kemarin itu kalau memang membutuhkan ambulan Bapak Ibu, khususnya yang di Surabaya Raya, baik itu mungkin dari teman-teman Pusarlis, teman-teman dari transmisi, dari khususnya di Jatim, di Surabaya ada 3 ambulan. Di Surabaya Utara ada 1, di Surabaya Barat ada 1, di Surabaya Selatan ada 1. Ini bisa digunakan ketika memang Bapak Ibu ada yang anggota yang perlu rawat jalan, kontrol, ternyata itu harus tidur, harus butuh kendaraan. Dan kebetulan di rumah keluarga juga belum ada. Kalau ada ya alhamdulillah. Atau sudah ada tapi pasien itu harus posisi tidur. Gunakanlah ini. Tapi caranya satu Bapak Ibu, kalau mau kontrol, menghubungi minimal 1 hari sebelumnya dengan dadak atau 2 hari sebelumnya. Ini sudah saya sampaikan ke Bu Ustriadi ketika Pak Ustriadi itu ternyata kalau harus rawat jalannya tidak bisa duduk katanya pada waktu itu. Tak suruh menggunakan ambulannya SBS gitu karena di wilayah ikut pensiunannya SBS. Kita manfaatkan ambulan itu dari YBM dan hanya YBM itu adalah 2% dari penghasilan pegawai PLN aktif yang dipotong. Jadi dari keluarga besar PLN untuk PLN semuanya gitu misalnya Bapak Ibu. Itu aja dari kami. Makasih banyak Pak Denanto dan seluruh pengurus KPLN kami dikasih ruang dan waktu nggih. Mungkin kalau ada sesuatu lain waktu mungkin kita jadwalkan 1 bulan sekali aja Pak Denanto nggak apa-apa nggih. Rutin gimana? Gitu aja Terima kasih harapan Pak dari kami. Sopir. Ada chatting sudah masuk di grup itu, dia mengatakan terima kasih atas hari ini karena baru tahu betapa rumitnya kelola kesehatan terutama untuk pensiunan. Dan saya terima kasih Pak Sopir. Insya Allah nanti kita buat rutin acara ini sehingga saya juga kita harus membantu teman-teman semuanya. Kita menyegah teman-teman kita yang anggota KPLN yang tanda petik dia berbuat sesuatu yang tidak berkah. Karena 1-2 orang membuat kita akhirnya semuanya akan kena imbasnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sopir. Mohon maaf bila kurang berkenan dan terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Alhamdulillah tadi bisa hadir sampai 55 orang Pak. Insya Allah nanti akan depan. Tentunya Pak Sopir akan mensusun SK dari direksi. Apalagi kalau SK baru tetap penetapan tunjangan hari raya 2-3 kali lagi akan harus banyak hadir Pak. Saya kira itu Pak. Makasih. Saya kembali ke Pak Triwinarso.